kepada maqasidus syariah, orang itu nggak waras. Pendekatan yang saya maksud itu adalah pendekatan maqasidus syariah. Nah, termasuk tadi itu pendekatan maqasidus syariah. Jadi gara-gara maqasidus syariah itu hakim tidak boleh langsung mengendorse pengajuan cerai orang. Karena maqasidus syariah mengatakan pernikahan itu targetnya adalah membangun manusia. Kalau Bapak begitu didatangi perkara langsung di-endorse, langsung diloloskan, setiap hari itu orang cerai, Pak. Iya kan? Saya pernah baru-baru saya dilantik jadi dekan, tiba-tiba ada bawahan saya mau cerai, Pak. Dan Bapak kalau tahu itu tidak ada di peluang, pasti Bapak bilang ya sudah cerai kok saja. Karena 2 jam dia cerita itu, saya bilang waduh ini parah sekali. Tapi alhamdulillah, nah ini gara-gara maqasidus syariah saya kasih, akhirnya nggak jadi. Apa yang terjadi? Nah bawakan mak kue, gara-gara tidak jadi, hampir menyesal sekali. Mau cerai, saya bicara 4 jam di kantor. Itu karena sakit tuh hidami. Ada orang Bugis itu semua ini. Orang Bugis. Ya. Sakit hidami maksudnya bermacam-macam saya sampaikan. Kadang-kadang juga aku blow up itu anunya. Saya bilang ada nuku begini, menyesal sekali padahal tidak begitu. Kan katanya orang kalau mau mendamaikan orang tidak apa-apa bohong-bohong kan. Itu. Tapi tidak semua bohong, ada 1-2 yang saya sampaikan supaya dia ngeri kan, supaya dia berpikir untuk tidak cerai. Nah itu. Baik, masih ada waktu ya? Wah ini tinggal sedikit. Baik, saya coba ini. Nah, jadi ini pengertian munakahat, enggak usah karena ini slide-nya 30 ya. Ya. Nah dasar hukumnya ini sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa harus nikah? Perintah itu tidak boleh didebat. Ya perintah. Salah satu perintahnya ini. Nah ini ada 2, 3, 4 nih. Nah ini yang halal tidak pernah kita lakukan. Ya. Kita itu sering sekali Ya ini maksud saya ini peluang tapi nggak dilakukan. Barusannya ada halal, kita takut melakukannya. Tidak pernah dikhutbahkan itu. Tidak pernah dikhutbahkan. Saya juga heran. Jadi saya juga tidak pernah khutbahkan ini. Bapak ini nggak maksudnya apa saya, Pak? Iya. Saya sampaikan itu penghulu, pasti. Betul. Jadi coba ini bagus juga ini idenya nih. Kenapa kita itu tidak pernah membahas keistimewaan poligami? Saya khawatir bapak-bapak ini nanti pada saat mau dikasih masuk surga langsung ditahan oleh orang bilang kenapa kamu tidak kawin dulu 2 kali 3 kali? Dia bilang saya takut sama istri. Kalau begitu masuk ke neraka karena aku syirik. Jadi Momi masuk surga ternyata nggak jadi Pak, di cancel gara-gara ternyata ada blundernya. Blundernya itu dia syirik karena tidak boleh orang takut selain Allah. Ditanya kenapa kamu tidak kawin? Dia bilang takut gak sama istriku. Dia bilang masuk ke neraka. Yang menarik di sini Pak, ada tafsiran di sini 2, 3 dan 4. 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9. Nah itu ada begitu. Kalau nggak salah itu kahar musakar ya. Pernah dengar? Begitu tafsirannya kahar musakar. Nah kita bilang itu keliru. Karena kenapa? Itu karena fakta historis. Ketika ayat ini turun, maka semua sahabat yang punya istri lebih dari 4 itu disuruh untuk diceraikan. Itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan bahwa penafsirannya bukan 2 tambah 3, tapi 2 atau 3 atau 4. Ya, jangankan 9, 4 saja nggak bisa, 2 saja nggak bisa. Ya, nah ini Pak tadi saya bilang, ini saya sudah sampaikan. Jadi an-nikahu sunnati itu hadis. Itu baru tahap pertama, belum fikih. Sementara kita ini beragama harus fikih. Ya, karena itu Quran hadis bahan mentah, belum diproses. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi maksud saya
Ini sekali, harus diulang-ulang ini. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau ada hadis bertentangan dengan pemahaman fikih, mana yang diamalkan, bilang saja fikih Pak, karena itu fikih sudah diproses. Nah, jadi an-nikahu sunnati tidak berlaku. Karena an-nikahu sunnati berdasarkan teksnya itu berarti sunnah, artinya dianjurkan, padahal tidak. Jadi hukum nikah itu berdasarkan fikih itu 5 hukumnya, itu yang saya maksud tadi, bukan hitam putih. Ini warna-warni dalam itu. Oke? Nah, ini jadi kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Sama dengan merokok. Jadi merokok itu kalau Bapak tanya NU mengatakan makruh. Kalau Muhammadiyah haram. Jadi gampang sekali membedakan ulama Muhammadiyah dengan ulama NU. Kalau dia tidak merokok berarti Muhammadiyah itu. Kalau dia merokok, sama dengan kalau ada acara datang tepat waktu itu Muhammadiyah. Kalau ada orang terlambat berarti itu NU. Karena bagi NU semakin terlambat semakin berwibawa. Nah, gitu. Ya. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Coba kita saja. Coba itu. Kapan haram? Ini bertengah. Bila nafsu tak mendesak, tidak ada begininya Pak. Tidak ada begininya. Terus tak mampu memberi nafkah, tidak ada uangnya, belum bisa di P3K. Ya toh. Sehingga merugikan istrinya. Nah, outputnya kalau bapak ini tetap menikah, tidak bisa nak kasih makan dua-duanya, atas bawah. Atas nggak jadi, di bawah juga nggak jadi. Haram. Tuh haram yang begini Pak. Bukan lagi an-nikahu sunnati berlaku. An-nikahu haramun. Bin nisbati lahu. Ya, gitu. Bin nisbati lahu. Jadi gitu caranya kan. Nah, jadi warna-warni Pak. Nah, ini juga penting. Bapak harus tahu. Ini hampir sebagai maqasidus syariah. Jadi pernikahan di dalam Islam itu dia punya asas. Ada basisnya. Pertama, sukarela. Tidak boleh orang dipaksa-paksa kawin, ya. Tidak boleh orang dipaksa-paksa kawin. Ada hadisnya. Itu ada sahabat datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, mau mak kawin." Itu coba. "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mau mak kawin." Dia bilang, mau kawin. Dia bilang, "Sudah mau kau lihat itu istrimu?" Dia bilang, "Belum, pergi cepat lihat." Nah, itu pergi cepat lihat. Ini yang dimaksud dengan salah satu dasarnya bahwa dia sukarela. Maksudnya itu kita harus kawin dengan posisi rela, kita bahagia, senang, dan membayangkan itu yang indah-indahnya itu. Ya, coba kalau bayangkan kita dipaksa mengawini anaknya guru tak yang serem kan? Nah, itu nggak bisa itu. Itu asas, dia melanggar asas sukarela di sini. Nah, ini banyak sekali hadisnya Pak. Jadi maqasidus syariah itu tidak hanya didukung satu ayat, dua ayat, itu berbagai ayat. Jadi prinsip Islam itu Pak, salah satu ciri khasnya prinsip Islam itu, kapan sesuatu itu disebut sebagai prinsip Islam kalau dia didukung oleh banyak ayat dan hadis. Ya. Nah, banyaknya itu ya. Ya la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa apa itu? Illa an takuna tijaratan an taradin kan? Itu salah satu. Kemudian la yahillu malum ri'in illa min tibi nafsihi. Ya kan? Kalau ajaran tasawuf lebih parah lagi. Tasawuf mengatakan kullu ma ukhidha bi sayfil haya'i fa huwa haram. Semua yang kita peroleh dengan menggunakan senjata malu, maka yang kita peroleh itu haram. Toh, apa contohnya? Kita paham itu ajarannya tasawuf. Semua yang kita peroleh dengan menggunakan senjata malu, maka itu haram. Contohnya, ini kan baru hajian orang kan? Nah, ada kita punya keluarga datang dari haji, tiba-tiba dia bawa pulpen. Dia kantongi pulpennya, kita bilang, "Ih, bagusnya pulpennya." Nah, terus ini orang yang haji, gara-gara tidak enak, sebenarnya dia sangat suka juga anunya, tapi karena tidak enak sama kita, dan kita tahu kalau kita sebut itu pasti nak kasih ki. Ini namanya kita menggunakan malunya untuk tidak kasih, dan ini yang kita peroleh haram.
Ini sukarela Pak. Bayangkan tasawuf itu. Masih mau. Ya kan? Kalau kita tipu semua orang. Pokoknya banyak tuh alasan sampai dia halal. Ya toh? Nah dia bilang, enggak Ji, itu hadiah saja. Nah kasih Kak, padahal itu sogok. Sudah jelas-jelas sogok. Dia bilang, enggak, itu anu saja. Itu memang bagus orangnya. Padahal orang terpaksa kasih itu ya. Nah itu orang-orang bedanya. Kalau fakih begitu cara berpikirnya Pak, yang hardware. Jadi fakih itu cara berpikir itu hardware. Kalau tasawuf itu software intinya. Ya, kalau orang fuqaha itu yang penting Bapak berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Sudah selesai itu fikih. Itu namanya paradigma fikih. Kalau paradigma tasawuf, dia bilang begini, ini saja anu halal narangkap wa Allah Ta'ala, apalagi yang haram. Toh kan haram kah makan minum orang kalau di luar puasa? Tidak kan? Tapi ada nggak waktunya itu misalnya berbohong? Boleh kan? Ada kan? Jadi ini makan dan minum hanya di bulan suci Ramadan diharamkan, tetapi di waktu-waktu normal, dan itu yang paling banyak itu diharamkan. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan menyuruh saya untuk tidak makan, tetapi saya melakukan yang haram, berbohong, manipulasi, datang tidak waktu, datang lagi di kantor sembarangan cerita, magosip lagi banyak sekali tuh. Nah itu Pak. Partisipasi keluarga. Jadi kawin itu tidak boleh face to face. Dia harus melibatkan keluarga. Untuk apa? Kelestarian. Nah ini kelestarian pernikahan ini, itu maqasid syariah. Buktinya apa? Nalarang kifong Allah Ta'ala menyebut waktu, durasi. Begitu Bapak mengatakan saya nikahkan anakku 1 bulan, 1 bulannya itu melanggar maqasid syariah. Apa maqasid syariah yang dilanggar? Kelestarian ikatan. Karena kalau dikasih durasi itu sebenarnya tidak akan membangun manusia. Tidak akan ada lahir manusia-manusia kalau dikasih durasi. Ya, paham ya? Monogami, asasnya monogami. Jadi asalnya di kita itu pernikahan itu 1 Ji. Itu 1. 2 itu kebijakan. Yang 1 itu ajaran. Toh? Kalau ada orang tidak puas, baru dikasih solusi Pak. Tidak cukup 2, kasih solusi 3. Itu yang dimaksud dengan asas pernikahan kita itu monogami. Ya, monogami. Salah satu buktinya Khadijah dengan Nabi. Nabi itu dengan Khadijah 25 tahun hidup tidak pernah berpikir mau poligami. Bayangkan tuh, seandainya poligami itu yang jadi asas pernikahan, setelah 1 hari nikah sama Khadijah, minta mau kawin lagi, bisa nggak? Tapi 25 tahun Pak. 25 tahun Khadijah bersama Nabi tidak pernah berpikir mau kawin lagi. Terus yang 9 itu kenapa itu? Kan poligami itu kebijakan. Itu hanya menunjukkan bahwa boleh, tapi itu bukan ajaran. Ya. Poligami itu Pak, itu sama Ji, namanya exit darurat di pesawat. Jadi itu di pesawat ada pintu darurat, tapi jangan dibuka kalau bukan kondisi darurat. Begitu juga Pak, jangan kawin kalau tidak darurat. Ini kawin ditanya kenapa kamu kawin? An-nikahu sunnati. Apa ini? Tidak pernah bikin tidak pernah mengikuti BIMTEK ini. Selalu saja itu an-nikahu sunnati, dan Nabi itu 9 istrinya. Ya kan? Dia enggak paham sejarah. Sejarahnya mengatakan Khadijah 25 tahun Pak bersama dengan Nabi enggak pernah berpikir mau kawin. Dan itu yang ajaran. Ya kan? Kesetiaan. Siapa yang setia di sini? Enggak ada. Di sini semua Pak, saya yakin Bapak ini semua istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi kalau di luar rumah poligami terus cerita. Perceraian dipersulit. Nah, ini yang tadi saya bilang, perceraian dipersulit kenapa? Ya karena
Kalau bapak cerai, tidak bisa membangun manusia, tidak bisa mendidik manusia. Yang mendidik manusia itu pernikahan. Dan pernikahan harus lil abad, lestari sampai hari kiamat, tidak boleh. Makanya ditutup itu, ditutup rapat-rapat, nanti darurat baru bisa diizinkan. Oke? Kedewasaan calon mempelai. Nah ini yang masalah Pak. Nah itu ada undang-undang mengatakan 1919 sekarang ya. Dulu 174 itu 1916. Sekarang ada perubahan tahun 2019. Itu intinya pasal 7, ada perubahan pasal 7 mengatakan 1919. Nah, tetapi KH itu belum dirubah. Masih 1916 mengikut 74. Nah, sekarang yang mana mau diamalkan? KHI atau yang perubahan itu? Nah, kita bilang tadi hierarkinya. Nah, mana lebih tinggi? Ramdhani Pomanto atau Pak Andi Fadil? Jadi KHI itu Andi Fadil. Ya, undang-undang itu adalah Andi Pomanto. Ramdhani Pomanto. Gitu kira-kira sederhananya ya. Memperbaiki derajat kaum wanita. Jadi sistem pernikahan kita itu adalah mengangkat derajat wanita. Maksudnya kalau dia tidak rela dipoligami, jangan dipoligami. Sebenarnya ada kesalahan dari awal Pak. Makanya kalau Bapak belum punya anak, bilang memang sama anak, tak berjanji kok sama istrimu, bilang kita jadi menikah, tetapi satu saat saya mau nikah lagi, jangan halangi. Bapak kan tidak melakukan itu toh? Makanya tidak bisa. Termasuk juga saya tidak melakukannya. Nah, ini Bapak ini yang masih punya anak, bilangnya mami, nah kalau mau kawin, bikin perjanjian. Bilang, jadi kawin tapi dengan syarat. Kalau satu saat saya mau kawin lagi, jangan dihalangi ya. Nah, itu namanya taklikun nikah. Bukan taklikun tolak. Ya. Nah, begitu. Nah, legalitas. Maksudnya ini legalitas, kita catat nih. Kita catat. Nah, kenapa catat? Itu bukan peraturan pemerintah, itu peraturan agama. Atiullah wa ulil amri minkum. Ya. Nah, ini berubah cara berpikir kita ya. Jadi apa? Pembangkangan terhadap pemerintah adalah bagian daripada pembangkangan terhadap agama. Karena yang menyuruh kita untuk taat pada pemerintah, Pak, seandainya bukan pemerintah, tidak bisa kita ketemu di sini. Ini semua gara-gara politik. Tahu nggak? Bapak di sini gara-gara tanda tangannya Kakak Dwi. Toh? Dan tanda tangan itu adalah politik. Paham? Iya, dan politik itu bagian terkecil dari pemerintahan. Jadi jangan coba-coba untuk tidak taat sama pemerintah. Harus mencatat sama pemerintah. Sama pemerintah Pak. Lalu tiba-tiba dengan enaknya dia bilang, itu kan pemerintah yang bilang. Siapa masih ingat yang pernah ditangkap itu gara-gara menikahi anak 16 tahun? Si Puji kan? Kan di penjara kasihan. Padahal itu nggak ada fikihnya Pak. Ada nggak fikihnya orang tidak boleh nikah dengan umur 16? Kan nggak ada. Yang mengatur itu undang-undang. Yang mengatur itu undang-undang. Dia melanggar. Nah ini. Terus bagaimana posisinya itu Ustaz? Itu memang itu pelanggaran agama. Kenapa bisa? Dia bilang itu kan sudah ada aturannya, tapi dia melanggar aturan. Jadi melanggar aturan pemerintah, pelanggaran terhadap agama. Kan jelas itu. Nasuruki Allah Ta'ala taat pada pemerintah. Hanya ada satu kondisi di mana kita tidak boleh taat pada pemerintah, kalau dia menganjurkan yang salah. Contoh misalnya ada undang-undang tentang perzinahan, jangki. Harus dibantai itu pemerintah. Tapi kalau pemerintah cuma bilang, kalau kita azan jangki terlalu keras, itu harus ditaati. Benar kan? Benar atau tidak? Nah, karena pemerintah itu namanya administrasi. Ini namanya administrasi Pak. Dan administrasi itu penting. Ya kan? Salah satu alasannya yang paling konkret, di kompleks kita itu tidak semuanya muslim dan tidak semuanya sehat. Ya kan? Ini semangatnya terlalu tinggi. Baru jam 2 bunyikan itu selawat.
Dari mana itu? Dari mana itu dasarnya itu? Dia bilang, bagus kalau mendengarkan Quran. Bisa nggak itu jadi dasar itu? Mengganggu orang yang mengganggu orang yang tidur jam 2 kan? Nah itu. Jadi harus paham bahwa di Islam ini ada ajaran, ada kebijakan. Kebijakan bisa saja meng-cancel atau mempending atau memodifikasi ajaran. Nah, ajaran kita itu sholat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki. Tapi kalau pemerintah bilang jangan pergi sholat Jumat gara-gara di situ ada COVID dan COVID itu lebih berbahaya daripada binatang buas, jangan pergi. Jangan bilang ini pemerintah buat agama. Pak, ini namanya administrasi. Ini namanya siasat. Ini siasat. Pernah kita dengar siasat? Siasat syariah. Siasat syariah itu basisnya kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu bisa melakukan banyak hal terhadap syariat. Pertama dia bisa pending sementara seperti sholat Jumat, itu syariat itu dipending sementara Pak gara-gara siasat. Ya kan? Siasat itu. Bisa juga misalnya meng-cancel. Meng-cancel. Bisa juga memajukan, bisa juga contoh misalnya pemerintah mengatakan bayar zakatmu sekarang. Dia bilang belum di waktunya Pak. Dia bilang ini COVID. Dia bilang belum di Ramadan. Dia bilang enggak, saya mengatakan kok bayar sekarang. Dia bilang kenapa tidak ada ayatnya? Dia bilang ini siasat namanya. Kan? Paham ya? Jadi ada syariah, ada siasat Pak. Dan kita ini hidup sekarang ini itu gara-gara siasat. Itu gara-gara tanda tangan. Coba kalau Nabi tidak mengirimkan surat kepada kerajaan-kerajaan dulu itu. Dan itu siasat, itu politik. Menaklukkan daerah-daerah non-Islam pada saat itu adalah politik. Dan jangan hindari politik. Nah ini metode pembaharuan. Jadi banyak itu yang di KH itu ya, di KH itu takhayur. Takhayur itu tidak lagi concern, tidak lagi konsisten dengan mazhab Syafi'i. Yang penting kemaslahatan. Undang-undang itu basisnya kemaslahatan. Jadi itu pemerintah kita, ulama-ulama kita dulu 91 itu, bahkan sebelumnya itu kumpul melihat mana kira-kira fikih ulama kita dulu yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Itu namanya takhayur. Jadi nak ambil dari mazhab Syafi'i, nak ambil dari mazhab Hanafi, nak ambil dari mazhab dan sebagainya. Oke? Kemudian ada talfiq, sama dengan hampir sama. Ada teknis al-qadha, takhsis al-qadha. Jadi kadang-kadang keputusan hakim itu bisa diintervensi oleh pemerintah kalau itu berbahaya. Ya, namanya dekret presiden. Jadi kalau ada keputusan hakim itu bisa di-cancel, bisa dirubah oleh pemerintah. Tapi pemerintah yang baik ya. Ada siasat syariah. Nah ini rukun dan syarat. Ini wanita yang haram dinikahi. Ini saya sudah tadi ya. Ada 12 perempuan tidak boleh. Ya, jangan gara-gara tertarik sama saudari Sesuwanta. Dia bilang bisa ji. Jangan begitu Pak. Ada 12 dilarang termasuk. Nah ini wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna walamatun. Orang musyrik. Siapa orang musyrik? Selain ahlul kitab, orang Buddha, Hindu, jangan seperti Nurhalis Majid itu mengatakan semua bisa. Ya, yang penting ada kitab sucinya, ada tokohnya. Itu enggak kita. Kita mengatakan ahlul kitab yang dimaksud adalah hanya Nasrani dan Yahudi. Itu pun sekarang. Nah, Pak, yang saya mau jelaskan tadi. Di fikih kita itu mengatakan, jumhur mengatakan bahwa boleh dinikahi perempuan non-muslim yang ahlul kitab. Tapi undang-undang kita di Indonesia, semua bentuk perundang-undangan Islam, perundangan di Indonesia itu tidak ada yang mengizinkan untuk kawin lintas agama. Tidak ada. Yang ada itu ada fatwa Mahkamah Agung. Itu pun masih debatable. Sebenarnya tidak ada undang-undang.
baik undang-undang perkawinan 74, KHI dan yang lain-lain itu tidak ada yang mengizinkan seseorang berbeda agama bisa kawin, nggak ada Pak. Nah ini undang-undang ini sekali lagi itu berbeda dengan fikih kita. Fikih kita mengatakan boleh, dan bahkan itu Quran mengatakan kan, ahlul kitab itu boleh dinikahi. Tapi undang-undang, nah ini yang saya maksud ini tadi. Pertanyaan implementatifnya bisa nggak ya? Kita mengikut pada undang-undang padahal itu bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan. Nah, ini namanya Pak siasa ya. Nah, ini namanya siasa. Catat baik-baik. Jadi kadang-kadang siasa itu mengintervensi syariah. Karena kenapa? Karena kalau syariah itu diimplementasikan, diterapkan, berefek mudarat. Berefek mudarat. Nah, itu. Jadi musyrik itu selain ahlul kitab, tetapi ahlul kitab pun di negara kita tidak bisa diloloskan. Tidak ada ayat, tidak ada undang-undang yang ininya. Nah, ini ada tahrim mu'abbad, ada tahrim mu'aqqad. Nasab, ada karena pertalian darah. Misalnya bapak, ibu, saudara, paman, bibi, itu nggak bisa. Tapi mertua itu bukan nasab, mertua kita, tapi itu musahara namanya. Ya, musahara. Nah, kalau istri kita punya kembaran, tidak boleh juga kawin itu Pak. Istri kita punya kembaran lebih cantik daripada istri kita, tidak bisa dikawini. Talaki dulu baru kawin di situ. Tapi tega banget ya. Hah? Menikahi anak tiri. Menikahi anak tiri? Iya. Jadi pernah ada saat kemarin di situ, dia menikah tapi perempuan ini dia punya anak gadis, kebetulan tidak lama setelah dia menikah, istrinya ini meninggal dan dia sih laki-lakinya ada lagi rencana untuk menikahi. Bisa. Waraba'ibukumul lati fi hujurikum. Tetapi waraba'ibukumul lati fi apa itu? Apa artinya itu? Dan anak-anak tiri di dalam pengawasanmu. Jadi tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya. Sama dengan mertua juga tidak boleh. Tapi itu tadi ada pendapat mengatakan kalau belum diduhul anaknya bisa jadi mertuanya. Ya. Sama juga ada pendapat mengatakan kalau anak tiri kita itu nggak pernah ketemu bisa. Misalnya kita kawin dengan ibunya ya sekarang. Anaknya itu sejak kita kawin ada di Amerika. Oke, mati ibunya kita panggil pulang kalau dia bilang itu apa Pak? Mau kawin sama kau. Bisa Pak. Ya. Tapi jumhur mengatakan waraba'ibukumul lati fi hujurikum itu hanya libayanil hal. Itu hanya yang tapi sebenarnya intinya nggak boleh. Ya. Ada anak tiri tak kan? Maksud saya kalau ada dan kita tidak mau nikah kasih maka terus menikahi wanita hamil ini juga masih ada waktunya ya? Habis. Ya, nah ini ada 3 pendapat di sini, ada 3 pendapat ya. Nah ini ada 3 pendapat. Yang paling longgar itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi begini, pertama dulu ulama kita tuh sepakat bahwa wanita hamil di luar nikah yang sah itu yang menghamilinya bisa nikah. Itu sepakat ulama. Yang diperbedakan itu, yang diperdebatkan selain yang menghamilinya bisa nggak menikahinya. Yang paling longgar Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak menghamilinya boleh nikah dengan itu dan setelah dia menikahnya boleh mendukhulnya. Boleh mendukhulnya dan tidak perlu iddah. Ada yang mengatakan enggak, boleh, tapi jangan didukhul sebelum dia melahirkan atau sampai dia habis iddahnya. Karena iddahnya orang yang itu tergantung yang dipilih adalah yang lebih banyak, yang lebih panjang. Ya kan? Nah, itu. Nah, tapi di KHI kita, kalau ada orang bermazhab Maliki di sini sama Ahmad bin Hanbal, karena siapa tahu ada di sini dari Saudi. Ya kan? Kan Saudi pakai Hambali. Hambali itu mengatakan itu paling parah itu. Hambali mengatakan orang yang sudah berzina dan tidak bertobat tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Itu mazhab Hambali. Ya. Nah, tapi kebetulan kita mazhab Syafi'i kan mengatakan bisa. Jadi Bapak kalau
menemukan perempuan yang dihamili terus yang menghamilinya pergi dan cantik, bisa dicoba-coba. Tetap bilang peluang ini bonus. Sudah ya? Baik. Saya sebenarnya masih banyak ini, ya, tapi karena habis waktunya, jadi ya, filenya gratis. Ya. Apa? Iya. Nanti saya kasih panitia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih dan kurangnya dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan. Tapi saya berharap betul-betul dari bimbingan ini kita menjadi tercerahkan dan bisa membangun paradigma masyarakat yang lebih bagus lagi. Saya kira sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber dan kepada peserta untuk tetap di tempat. Kami masih ada satu sesi. Selain itu, kami atas nama panitia dan peserta mengucapkan banyak terima kasih dan mari kita berikan aplaus kepada Bapak narasumber. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.